barang siapa yang menjaga 40 hadis dari Nabi dalam urusan agamanya, maka kelak di yaumul akhir dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada golongan para ahlul fikih dan ahlul ilm sebagai fuqaha dan ulama. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjaga 40 hadis, maka pada hari kiamat kelak dia akan dikatakan kepadanya, silakan masuk surga dari pintu manapun yang engkau suka. Subhanallah. Maka ini sedikit demi sedikit, ini kita ambil hadis arba'in yang dikenal dengan al-Musmuriyah. Nanti kalau sudah ya insya Allah hadis arba'in an-Nawawiyah dan yang lain sebagainya. Hadis yang ke-10 akan kita sampaikan untuk meningkat waktu. Dikatakan an Qulaid bin Hazim radhiyallahu taala anhu, dari Qulaid bin Hazim, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ya qaumi, wahai kaumku, wahai umatku, kata Rasul, utlubul jannata, carilah surga oleh kalian, bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian, wahrabu minan nar, dan larilah kalian semua dari api neraka, bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu, la yanamu talibuha, tidak akan pernah tidur atas orang yang mencarinya. Wa anan naro, dan sesungguhnya neraka, la yanamu haribuha, tidak pernah tidur atas orang yang selalu lari daripadanya. Wa innal jannata, dan sesungguhnya surga itu, mahfufatun, itu terselimuti, bil makari, dengan perkara yang dibenci. Wa innan naro, dan sesungguhnya neraka, mahfufatun, itu terselimuti, bil ladzati wa wasyahwati, dengan perkara yang lezat dan syahwat. Fala tulhinakum anil akhirah, maka janganlah kalian lalai dengan akhirat. Nah, ini kita potong dahulu. Hadis yang ke-10 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua agar bersungguh-sungguh dalam mencari surga. Demikian pula agar bersungguh-sungguh di dalam lari dari api neraka. Terkait dengan surga dan neraka, ini akan mengingatkan kita tentang perjalanan hidup manusia. Pada dasarnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa tempat atau alam. Dari alam pertama ada yang menyebutkan alam azali. Dari alam azali kemudian ditinggalkan pindah ke alam rahim. Dari alam rahim dia tinggalkan pindah ke alam dunia yang sekarang kita tinggal. Dan alam dunia ini bukan alam terakhir kita. Walaupun begitu banyak manusia amat sangat berkeinginan seakan-akan pengen hidup selama-lamanya di dunia, tapi dunia bukan alam terakhir manusia. Pada dasarnya setiap manusia toh pada akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mati, akan meninggalkan alam dunia, pindah ke alam berikutnya, dikenal dengan alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur merupakan alam penantian. Setelah dia menanti, pindah ke alam yang terakhir, yaitu alam akhir, alam akhirat, negeri akhirat. Dan di negeri akhirat ini hanya ada dua tempat, satu surga, dua neraka. Surga tempat yang penuh dengan kenikmatan, dan neraka tempat yang penuh dengan siksaan. Nah, alam kubur, sedikit kita mundur. Alam kubur ini merupakan taman dari taman-taman surga. Untuk siapa? Mereka-mereka yang ketika di alam dunia ini
selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di alam dunia banyak menanam kebaikan, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia berada di alam peristirahatan, alam kubur, maka kuburan itu merupakan sebuah taman dari taman-taman surga. Tapi sebaliknya alam kubur ini akan menjadi lorong-lorong dari lorong-lorong jahanam. Maka panasnya api neraka jahanam akan menembus ke alam kubur itu. Siapa mereka yang di alam kuburnya menjadi lorong-lorong neraka jahanam? Yaitu bagi mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia ini mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghimbau kepada semua umatnya agar bersungguh-sungguh, yaitu untuk mencari surga dan bersungguh-sungguh untuk lari sejauh-jauhnya dari api neraka. Terkait dengan hal ini, yaitu yang namanya bijuhdikum, kalau dalam bahasa Arab yaitu bil istihad, atau dengan bahasa yang populer bil jihad, yaitu dengan jihad. Tanda orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam satu kitabnya, yaitu Al-Muqawwamah Ad-Da'iyah An-Najih. Beliau katakan, tanda seseorang memiliki kesungguhan. Apa tanda orang yang memiliki kesungguhan? Yang pertama, ada as-sauq ilaih, adanya kerinduan dalam hatinya atas apa yang dia inginkan. Sehingga kalau orang dia bersungguh-sungguh untuk mencari dunia, pertama, adakah kerinduan dalam hati ini terhadap surga? Selalu rindu ingin ketemu dengan surga. Itu tanda orang yang dia bersungguh-sungguh. Yang kedua, tanda orang yang bersungguh-sungguh ar-rughbah as-shadiqah fihi ibtigha'a mardatillah. Akan muncul rasa cinta yang sangat yang dia buktikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Ada kerinduan, kemudian ada rasa cinta yang benar-benar cinta yang dia buktikan untuk melakukan sesuatu agar apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tanda orang yang bersungguh-sungguh yaitu adanya badlu jami'il asbab fi talabihi. Ada keloyalan dalam rangka untuk menjadi satu sebab tercapainya sesuatu yang dia inginkan. Ini tiga tanda, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani. Ada kerinduan, ada kecintaan, dan ada dalam bahasa Cirebon itu apa? Pokoknya udah semua dikasihkan tuh, punten kan? Royal. Adanya sikap yang royal untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia itu royal. Ini maaf punten, kalau digambarkan antara pemuda yang dia sedang sungguh-sungguh mencintai seorang pemudi, waduh, ini tiga hal itu harus ada. Tanda dia betul-betul cinta kepada si dia, satu, selalu rindu. Kalau tidak rindu, bohong dia nggak sungguh-sungguh. Kalau sudah ada kerinduan, ada kecintaan yang sangat, ya dengan kecintaan yang sangat ini dia berusaha melakukan sesuatu untuk mencari keridhaan dia. Apa sih ridhonya dia, senangnya si dia itu apa? Akan dicari. Bukan hanya senangnya si dia. Kira-kira orang tuanya itu kalau saya datang bisa senang apa ini? Hanya begitu Pak ya, dulu ya. Jadi ada tantangannya itu apa? Supaya dia juga senang, ridho, orang tuanya pun ridho. Maka kalau hanya mencari kesenangannya apa, tidak ada badlunya, royalnya tidak ada. Wah kayaknya kalau saya datang bawa sate, calon mertua seneng.
hanya angan-angan, punten kan? Hanya angan-angan. Kayaknya calon mertua senang kalau dibawain sate. Hanya di angan-angan, tidak ada al-badrunya, tidak ada royalnya. Ya sampai sana pun akan ditanggapi lain. Kalau sudah yakin, wah kayaknya calon mertua senang kalau dibawakan sate ini. Bawakan sate betulan, entah berapapun, nggak usah dipikir. Habis berapa nggak dipikir, yang penting dapat. Itu tanda dia bersungguh-sungguh. Tapi kalau sudah hitung-hitung, waduh bawain sate agak, mahal nih. Kalau pengen cari murah ya sate melarat. Kalau di Cirebon sih nggak ada sate melarat. Kalau di Jogja, di Solo ada, namanya sate melarat. Apa tuh di sini? Kalau di sini ada kerupuk melarat. Oh iya. Ya, kalau di Jogja, Solo terkenal ada sate melarat. Sate dari tempe gembus. Kalau sini oncom. Bukan daging, tapi sate gembus. Maka dikenal sate melarat. Lah dia tidak akan pelit, tidak akan bakhil dia. Dia itu badru jami'il asbab, sebab apapun yang bisa menjadikan dia senang, ridho dan ia bisa dapatkan, maka dia royal. Itu tanda orang yang dia bersungguh-sungguh. Maka seorang muslim dia bersungguh-sungguh mencari surga, dia selalu rindu dengan surga, dia cinta dengan surga, bahkan dia pun mencari agar saya bisa masuk surga ini, bisa diterima oleh surga itu. Dia mencari keridhaan surga, mencari keridhaan yang punya surga. Setelah ia dapatkan, maka dia badru jami'il asbab. Dia royal dengan segala apa yang dia miliki agar apa? Dapat surga itu. Surga senang dengan saya menggunakan badan ini untuk ibadah, maka saya akan ibadah dengan badan ini. Surga senang dengan apa yang saya keluarkan dari harta, maka saya keluarkan harta untuk mendapatkan surga dan seterusnya. Nah ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Dr. Said Al-Qahtani, 3 tanda, 3 alamat orang yang memiliki kesungguhan. Nah Rasul SAW dalam hadis yang ke-10 ini menyatakan, carilah surga dengan sungguh-sungguh dan larilah dari api neraka pun dengan sungguh-sungguh. Maka kebalikan lari, yang dia bersungguh-sungguh, ada kebencian, ada permusuhan, dan ada royal dalam segala hal, agar apa? Jauh dari api neraka. Sebetulnya pengen minum minuman enak, tapi nggak mau. Dia royal dalam artinya ingin menjauhkan diri dari semua sebab yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam api neraka. Maka cari surga dengan sungguh-sungguh, jauhi neraka pun dengan sungguh-sungguh. Sebab surga ataupun neraka tidak pernah lepas pandangan dia dari orang-orang yang selalu menuju kepadanya atau lari daripadanya. Bagi mereka yang ingin lari ke surga, ada kerinduan, ada kecintaan, dan ada royalnya kepada surga. Surga tahu ini ahli surga. Dan neraka pun tahu ini orang dia benci kepadaku, dia selalu lari kepadaku, maka dia tidak mungkin dekat dengan aku. Neraka pun tahu hal itu. Maka kesungguhan dalam kita mencari surga dan juga kesungguhan dalam kita lari dari api neraka, hal itu pun akan terbukti kelak di akhirat. Nah, dalam hal ini Rasul pun kemudian memberikan satu sabdanya, bahwa surga itu mahfufah bil makari. Surga itu diselimuti dengan perkara yang dibenci. Sedangkan neraka diselimuti dengan perkara yang lezat dan penuh syahwat. Contoh, apa yang dibenci oleh manusia ketika hidup di dunia? Yang jelas melakukan amal ibadah itu banyak yang tidak suka. Sholat
moh gitu ya, nggak suka. Ada yang suka sholat berjamaah, aduh berat, al-makarih, makruh, artinya ada rasa berat. Nah sebenarnya di balik keberatan itulah ada surga. Jadi surga itu diselimuti dengan perkara-perkara yang nafsu manusia itu benci. Tapi yang namanya neraka itu diselimuti dengan perkara-perkara yang nafsu manusia inginnya lari secepat mungkin menuju kepadanya. Yang namanya maaf santai, foya-foya, atau agak sedikit minum-minuman, agak lalai kepada Allah, itu salah satu perkara yang nikmat. Nah apalagi ketika di sore hari agak mendung atau gerimis, ada kopi, ada bulet goreng, ada nikmat bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmati kopi nikmat, gorengan bulet nikmat dalam hati. Tapi kalau panggilan Allah sholat al-makarih itu dibenci itu oleh jiwa manusia. Maka tabiat manusia adalah memang suka kepada perkara-perkara yang maksiat, tapi benci kepada perkara-perkara yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, dengan kesibukan kita, dengan kecapean apa yang kita lakukan, kita tetap berusaha dan bersungguh-sungguh sholat berjamaah. Ini terutama sekali yang kita tekankan, tidak kita tinggalkan, baik maghribnya, isaknya, subuhnya, duhurnya, asarnya, berusaha ada kesungguhan. Nah itu semua kita dapatkan, salah satu langkah awalnya itu adalah tholabul ilmi. Maka tholabul ilmi, subhanallah, ini merupakan satu bentuk amal ibadah yang sangat agung dibandingkan ibadah yang lain. Sebab apa? Untuk mengetahui ibadah-ibadah yang lain, itu jalannya adalah bertholabul ilmi. Walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, maksimal 1 jam, ini insya Allah akan banyak manfaatnya. Akan sedikit banyak tahu, ada tambahan ilmu pada diri kita. Kembali dalam hadis ini, kemudian disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam surga kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Di dalam surga kita selalu sehat, tidak pernah sakit. Di dalam surga kita selalu muda, tidak pernah merasakan tua. Di dalam surga akan penuh segala nikmat dan tidak ada perkara yang berat sebagai bentuk siksaan. Itu nikmatnya surga. Sehat, masih muda, punten Bu, langkah di surga. Nini nggak ada. Yang ompongan nggak ada. Muda semua di surga itu. Subhanallah. Sudah umurnya masih muda-muda semua, kuat-kuat semua, sehat semua, nggak ada yang tua-tua, kakek-kakek, nini nggak ada. Itu penghuni surga. Lah, ketika Rasul menyampaikan hal ini di hadapan para sahabat, ada sahabat yang tua, lah bagaimana saya ya Rasul? Maksudnya adalah semua yang masuk surga nanti akan berubah seperti itu. Dia seperti pemuda, dia selalu sehat, tidak pernah sakit, dia selalu mendapatkan nikmat dan seterusnya. Adapun nikmat yang digambarkan di dalam surga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'datu li ibadiyas sholihin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh fil jannah di surga. Apa yang Allah siapkan? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang mata ini belum pernah melihat, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbin basharin, dan tidak pernah dirasa oleh hati seseorang.
Artinya apa? Ketika kita di alam dunia ini berbicara tentang surga, mungkin hati kita berperasaan atau berpandangan, kelak di surga kita bayangkan ini. Tidak. Surga itu lebih nikmat apa yang kita bayangkan. Membayangkan nikmatnya surga nikmat, tapi sesungguhnya nikmat surga lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita melihat sesuatu, wah ini surga, kayaknya kalau punya rumah tingkat, mobil mengkilap, apa mana ya? Harta berlipat, wah surga ini. Istri 4. Kayak serba nikmat lah. Tapi nikmatnya surga lebih nikmat dari itu. Gitu. Betul nggak? Nggak ada apa-apanya tuh. Itu nggak ada apa-apanya itu. Lebih nikmat dari itu surga itu. Maka mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah merasakan. Walaupun mata melihat sesuatu bagaikan surga, nikmat surga lebih dari itu. Itu subhanallah. Maka tidak ada satu usaha yang pantas untuk kita bersungguh-sungguh kecuali kita bersungguh-sungguh untuk menuju surga. Adapun neraka, ini sebenarnya ada 2 halaman, kita potong saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang neraka jahanam, itu di dalam surah Al-Hijr ayat ke-43, bahwa neraka jahanam disediakan untuk syaitan dan para pengikutnya, dan di neraka jahanam ada 7 pintu di dalam ayatnya disebutkan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak itu beliau selalu menangis dan menangis. Ketika Rasul mengingat ayat itu, Rasul menangis dan para sahabat pun ikut menangis. Walaupun para sahabat dikatakan tidak tahu sebab musababnya, ada apa Rasul menangis. Karena Rasul dilihat menangis, para sahabat pun ikut menangis. Sampai para sahabat datang kepada Aisyah Fatimah, yaitu putri Rasul, bertanya, ada apa ya Fatimah? Rasul terkadang sendirian kemudian menangis. Lah saya juga nggak tahu, kata Fatimah. Coba nanti saya tanyakan. Kemudian dibujuk, dirayu dan seterusnya. Tapi ketika melihat Fatimah, Rasul kemudian tersenyum. Tapi Fatimah bertanya, ada apa? Rasul terkadang menangis sendirian. Ini banyak para sahabat yang bertanya, baik Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Kemudian Rasul membawakan satu hadisnya, malaikat Jibril datang kepada beliau, kemudian membawakan satu ayat tentang neraka jahanam, di mana neraka jahanam ini memiliki 7 pintu. Lah kemudian apa yang menyebabkan engkau ya Rasul hingga engkau menangis dengan sebab itu? Kemudian Rasul menyebutkan bahwa setiap pintu neraka jahanam itu seberat 70.000 gunung. Jadi satu pintu neraka jahanam digambarkan beratnya itu dan luasnya bagaikan 70.000 gunung. Itu yang namanya pintu lebih kecil dari bangunan. Nggak ada yang namanya pintu kok lebih besar dari bangunan, nggak ada. Lah pintunya saja seberat dan seluas itu, neraka jahanamnya seberat apa? Lah gitu. Seluas apa? Maka Rasul selalu menangis, khawatir kalau umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. Maka Rasul selalu wanti-wanti, bersungguh-sungguhlah untuk mencari surga dan bersungguh-sungguhlah lari dari neraka jahanam. Di mana neraka jahanam berat pintunya saja sudah seberat itu, 70.000 gunung. Maka lari sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya dari api neraka jahanam. Maka insya Allah hal ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dalam jiwa kita. Kemudian ada kemantapan dalam jiwa ini, dalam kita meyakini, mengimani kepada Allah dan hari akhir. Bersungguh-sungguh, walaupun agak berat, agak capek, tapi ketika kita mengingat surga tempat yang penuh nikmat, maka insya Allah semua akan bisa kita lalui.
Ketika kita agak sedikit capek, lengah, ingat neraka begitu berat dan dahsyat itu siksaannya. Maka insya Allah seberat apapun kita sholat, hanya beberapa menit, insya Allah bisa kita lalui. Seperti zaman muda kita, walaupun kita dari Solo ke Cirebon berat, capek, kalau pengen ketemu ringan, nggak peduli berat apapun, nggak peduli apapun, sampai Cirebon sudah hilang kecapeannya. Gitu. Insya Allah, isya, maghrib, subuh, walaupun agak capek, paksakan. Insya Allah semua akan mendapatkan hasilnya. Insya Allah semua kecapean dunia ini akan Allah gantikan dengan segala nikmat yang ada di alam jannah, yaitu alam surga. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita semua, orang-orang tua kita semua itu dimasukkan ke dalam surga ini. Amin. Dan dijauhkan dari siksa api neraka. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dulu, mangga. Anda Ustaz, kalau tadi disebutkan bahwa di surga itu tidak ada yang tua muda semua gitu ya Ustaz. Iya, iya. Nah kalau mengenai rupa atau wajah ini, kalau dunianya jelek, nanti saya ganteng ya. Iya, perempuan juga jadi cantik gitu. Insya Allah semua akan memiliki kelebihan masing-masing. Kekuatannya akan bertambah, rupanya juga akan bertambah, cakep dan lain sebagainya. Semua akan bertambah. Bahkan kekuatan seorang laki-laki bagaikan 70 masa mudanya. Oh. Maaf, punten nggak? Lamun kita guyon, kalau kita semalam mau nambah bu ya, nggak sulit kuat. Punten dah, wes 70 hebat ya Tan? nanti 70 kuat, insyaallah. Itu kekuatannya, termasuk segala-galanya. Itu Allah akan rubah lebih baik, lebih sempurna. Itu di alam surga. Dan yang terpenting di dalam surga nanti akan dicabut yang namanya ghilun, rasa dendam, rasa dengki. Gak ada melihat bagus, cakep, jelek, gak ada. Semua rasa dendam akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianggap semuanya sama itu. Dengan istri kan ketemu di surga. Ketemu kalau sama-sama. Tapi jadi wajahnya lupa istri juga. Panggring. berubah lebih cantik, lebih menyenangkan, lebih menggairahkan dan lain sebagainya. Nyaingi bidadari kan Tan? Nyaingi bidadari ya. Jadi bidadari surga saja kalah. Kalah oleh istri kita tuh. Maka bidadari surga itu kalau melihat seorang istri dia taat pada suami di dunia, bidadari surga itu cemburu. Iya. Duh, dia taat pada suaminya. Tapi ketika melihat seorang istri dia maksiat kepada suami, bidadari surga, silakan engkau maksiati suamimu, aku akan tunggu suamimu. Itu. Tapi insya Allah apa yang kita bayangkan nikmat ini lebih nikmat kalau kita masuk ke dalam surga nanti. Maka yang terpenting kita bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Diawali dengan ngaji saja lah. Ngaji insya Allah. Ngaji ini pahalanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh mencari jalan menuju ilmu, selalu mencari ilmu dan mencari ilmu, ada kesungguhan, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan menuju surga. Amin, amin, amin. Itu ada ke hadis yang sahih demikian. Insya Allah cukup. Kita masuk isya. Bisa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.